Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SH MSI, khotib di Masjid Al-Ikhlas Meluru. Jangan lupa saksikan siaran khutbah di Masjid Al-Ikhlas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. MIC Mantu Idaman Channel. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawmul idil adha wa yawmus surur, يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فإذا صحب الحديب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق مغاربهم، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fi kulli sa'ah wa tazawwadu bihi fa inna khaira zati taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha telah tiba, yang disebut dengan hari raya haji dan disebut pula dengan hari raya kurban. Hari raya Idul Adha dirayakan dalam bulan haji atau disebut dengan bulan Dzulhijjah, dan dianjurkan kepada yang mampu
untuk menyembelih binatang kurban di hari raya Idul Adha seperti ini. Yang kaya, yang mampu berbahagia karena dapat menyembelih binatang kurban, sedangkan yang miskin, yang du'afa berbahagia pula karena memperoleh pembagian daging kurban. Disinilah letak salah satu hikmah dan ajaran yang mengandung komunikasi antara yang mampu dengan yang du'afa, sekaligus mempersempit jurang perbedaan di antara keduanya, yang selanjutnya akan timbul rasa persaudaraan, rasa ukhuwah Islamiyah yang kokoh di kalangan umat Islam. Kita menyadari bahwa hidup manusia itu laksana roda yang berputar. Pada suatu saat kita berada di dalam yang disebut dengan kecukupan, akan tetapi pada saat yang lain mungkin berada di bawah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Maka pada saat berada di atas, pada saat kita bernasib baik, pada saat kita hidup enak, pada saat kita punya kedudukan dan berkelimang harta serta kenikmatan, maka janganlah lupa daratan dan bersifat sombong. Akan tetapi harus bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan menyalurkannya pada hal-hal yang baik, pada hal yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dengan bersyukur itulah Allah akan menambahkan kenikmatan pada kita, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kenikmatan kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebaliknya, pada saat nasib menghendaki kita berada di bawah, maka janganlah pernah hati ini putus asa, akan tetapi harus selalu sabar dari cobaan dan ujian, dan terus berusaha sambil berdoa untuk mengatasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semalam dikumandangkan takbir dan tahmid untuk memuji kebesaran Allah, dan masih dianjurkan takbir dan tahmid itu selama 3 hari pada hari Tasyrik, untuk mengenang kembali kisah perjalanan 2 orang manusia yang lulus dalam uji ketakwaan. Kisah perjalanan orang itu sebagai peletak pertama monumen Ka'bah. Siapa dia? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Pada saat ini dan juga setiap tahun bulan seperti ini, maka jutaan umat Islam datang dari segala penjuru dunia untuk memenuhi tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji dalam rangka panggilan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan bisa menumbuhkan jiwa dan semangat untuk meneladani ketakwaan 2 orang hamba Allah itu. Untuk itu marilah kita berdoa, semoga saudara-saudara kita yang sekarang menunaikan ibadah haji, khususnya dari Indonesia, dari Jawa Timur, dan khususnya dari Kabupaten Sidoarjo, kiranya mendapatkan haji yang mabrur. Bagi kita yang belum mampu melaksanakannya, dengan iringan doa, mudah-mudahan di kemudian hari Allah akan memanggilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pernah mendengar cerita tentang negeri yang gersang, negeri yang tandus, bahkan rumput pun tidak tumbuh, akan tetapi memiliki kekayaan yang melimpah,
termasuk segala macam buah-buahan pun ada. Itulah negeri yang benar-benar memperoleh barokah dari Allah karena doa kekasihnya, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka mampu bersyukur. Dari ayat di atas dapat direnungkan betapa besar pengorbanan yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anak pertamanya yang sangat didambakan pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail untuk meninggalkan negeri Sam menuju Mekah, negeri Sam yang sekarang kita kenal dengan Suriah. Kemudian di Makkah inilah Siti Hajar dan putranya ditinggal sendirian oleh Nabi Ibrahim dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Maka pada saat Siti Hajar lari ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwa dengan penuh keikhlasan untuk mencari air buat minum putranya Ismail, maka malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki di dekat Ismail sehingga keluarlah air yang sampai sekarang dikenal dengan air Zam-Zam, yang kita meminumnya dianjurkan dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya kurban. Apabila dilihat dari segi bahasa, maka berarti sesuatu yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di hari umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih binatang kurban yang pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha sampai dengan hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Syariat menyembelih binatang kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail, untuk menguji tingkat kesabaran dan ketaatan mereka kepada perintah Allah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bigulamin halim falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa natainahu ayya Ibrahim qad sadatta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fatainahu bidzibhin adzim. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian putranya Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya.
dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang benar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat yang kami bacakan tadi ada beberapa hal yang dapat diambil pelajaran. Yang pertama, kepatuhan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Hal ini tercermin dalam sikap kesungguhan dan keikhlasannya melaksanakan perintah yang diterima melalui mimpi, yaitu keharusan menyembelih putra kandungnya yang amat dicintai sebagai kurban. Bisa kita membayangkan betapa berat ujian yang harus ditempuh oleh Nabi Ibrahim, karena Ismail adalah anak yang tercinta dan anak yang tersayang. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh putranya Nabi Ismail. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menjunjung tinggi perintah Allah. Kedua-duanya sama ikhlas berkorban semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Semangat berkorban dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, kiranya bisa menjadi teladan bagi kita. Kalau Nabi Ibrahim saja rela mengorbankan miliknya yang paling berharga dalam hidupnya demi melaksanakan perintah Allah, maka seharusnya kita umat Islam mau mengikuti jejak beliau, yaitu siap berkorban baik harta benda maupun jiwa raga demi tercapainya cita-cita dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Dalam rangka membangun karakter bangsa ini, maka perlu dipersiapkan generasi-generasi muda yang cerdas, yang potensial, memiliki etos kerja yang tinggi, sabar, bermoral, dan siap berkorban yang digambarkan oleh seorang pemuda Ismail sebagai generasi yang demikian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Seperti pepatah yang mengatakan, "Inna fiyati syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha khayataha." Sesungguhnya di tangan pemuda-pemuda itulah masa depan bangsa, dan terletak kepada patriotisme mereka lah hidup matinya bangsa. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan bahwa prioritas utama dalam misinya adalah pembinaan akhlak, sebagaimana sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pepatah lain mengatakan, "Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu." Yang artinya tegak akhlaknya, tegaklah bangsa. Runtuh akhlaknya, runtuhlah bangsa itu. Berkembang pesatnya teknologi informasi dan sains sehingga dunia ini merasa semakin dekat dan transparan. Bahkan kita berakibat terjadinya perubahan perilaku yang meresahkan. Seperti halnya para generasi muda, mudah-mudahan tidak sulit membedakan mana yang pornografi dan mana yang dikatakan seni. Pada saat ini sering kita baca di berbagai media cetak dan kita saksikan di layar televisi terjadinya yang disebut dengan pelecehan seksual dengan berbagai akibat dan risikonya. Maraknya narkoba, kemudian tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seringnya terjadi pembunuhan yang hanya karena persoalan-persoalan yang sederhana, persoalan kecil, persoalan yang sepele. Semua itu menunjukkan bahwa ketahanan moral bangsa, terutama yang harus kita perhatikan generasi-generasi muda, mudah-mudahan tidak mulai rapuh dan goyah. Bahkan jangan sampai pada titik yang sangat memprihatinkan, sehingga mengetuk nurani kita untuk melakukan langkah-langkah dan upaya yang terpadu untuk membendung hal-hal seperti itu, dan juga lajunya degradasi moral yang seperti kita saksikan.
maka pemerintah sebenarnya sudah melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif, dan langkah yang positif pemerintah ini nggak akan berhasil dengan maksimal manakala tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, dari kita semua, terutama orang-orang tua, para pendidik, para dai, dan para tokoh masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita harus berupaya untuk membendung arus budaya yang sesat ini dan memberikan benteng kepada anak-anak kita dengan meningkatkan kualitas pendidikan, akhlak, dan agamanya. Yang kedua, mengorbankan sebagian rezeki yang kita miliki untuk dipergunakan untuk perbaikan-perbaikan masjid, perbaikan-perbaikan lembaga pendidikan, dan juga untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan umum, sehingga akan tumbuh dan berseminya akhlak-akhlak dan iman, terutama kepada anak-anak kita. Berikutnya, membangun rumah tangga yang mampu mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dilengkapi dengan lingkungan yang bersih, yang sehat, ketulusan hati para penghuninya, menghiasi rumah tangga kita dengan irama dan alunan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau ada irama musik, adalah yang bisa menumbuhkan jiwa dan perasaan iman. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua yang disimpulkan adalah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, oleh kita semua, untuk berjuang, mau berkorban, baik tenaga, dana, waktu, pikiran, untuk menjawab tantangan itu. Akhirnya marilah kita berdoa, semoga Allah selalu melimpahkan bimbingan, kasih sayang, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga memperoleh ridhonya. Barangkali ada yang kurang berkenan, saya hanya bisa mohon maaf tiada terhingga. Wa akhiran aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillahilladzi a'adal a'yata wa karrar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata yasqalu bihal mizani fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil faizina bisyarafi wal afkhar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha fima amara wantahau amma nahallahu anhu wa haddar. Wa'lamu annallaha ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fima khalaqta wa hadhil baldah wa khususan Jawa Syarqiyah. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa sallimna min adzabil qabri wa sallimna min adzabin nar wa min fitnati masiihid dajjal. Rabbana tawil umurana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wa hasil maqasidana wa sahih ajsadana an syariba'ina wa ilal khairi qaribna. Allahumma ja'alna wa liduriyatina min ahlil jannah wa min ahlil ilmi wal khair wa min ibadikas sholihin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa jami'a amalina wa ibadatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli